Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, apa kabar? Ini di kesempatan kali ini kita akan menyambung lagi. Tapi sebelumnya kita selalu harapan berdoa, semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi kebahagiaan, ketentraman lahir batin dunia akhirat, dan diberi rezeki berlimpah ruah dan barokah tentunya dalam setiap perjalanan hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Konco-konco, dulur-dulur, semua yang kita lakukan hari ini selalu berhubungan dengan alam sekitar kita ya, karena alam sekitar kita itu adalah suatu yang diciptakan sebagai sahabat atau saudara kita, sehingga semua bisa berjalan mengakibatkan sebab akibat yang positif, akan mewujudkan suatu koordinasi kehidupan yang terus berjalan. Karena tanpa kita sadari bahwa setiap tetesan air itu punya takdirnya sendiri, setiap butir padi itu punya takdirnya sendiri, dan kita juga punya takdirnya sendiri. Maksudnya setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, waktu, semuanya itu sudah ditakdirkan dan ada catatannya. Seperti itu ya. Sering kita tidak sadari bahwa kita itu kan sekarang musim hujan ya. Musim hujan itu banyak sekali tetesan-tetesan air dari langit. Yang kita tahu bahwa air hujan itu kan pertama dari laut ke atas jadi awan, terus dibawa angin, terus turun menjadi rintik-rintik atau tetesan air hujan ya. Karena semua itu juga sebelum air laut atau tetesan air laut naik ke atas menjadi awan, itu juga sudah ada takdirnya sendiri. Dan ketika menetes ke bumi ini juga punya takdirnya sendiri. Nanti satu tetes itu kemana, mau diminum oleh kita atau akan untuk tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sehingga bisa menjadi makanan untuk manusia, semuanya sudah ada catatannya sendiri. Dan terkadang itu adalah suatu rahasia ilahi yang kita tidak tahu, dan ada orang-orang tertentu yang diberitahu, atau orang-orang yang sudah kasab atau terbuka hatinya memang diberitahu oleh yang di atas tentang catatan-catatan takdir itu ya. Kalau kita, semua itu adalah rahasia dan asik aja kita menjalaninya ya, karena semuanya juga menjadi suatu rahasia. Jadi penasaran takdirnya seperti apa ya. Dan kembali bahwa semua kehidupan itu juga ada pengaruh alam ya. Dan di saat ini kita akan mencoba untuk membahas tentang energi-energi alam yang berpengaruh untuk kita. Dan ini ada suatu prediksi yang semoga bisa memberikan warna atau semangat buat kita. Kita tidak bisa menentukan, tapi kita cuma bisa berencana dan berikhtiar, dan juga titik akhirnya setelah berencana berikhtiar kita berserah diri kepada yang mengatur semuanya. Seperti itu. Konco-konco, dulur-dulur Nusantara, jangan lupa subscribe ya, like, komen, komentar nanti biar kita bisa bertemu di konten-konten selanjutnya. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang prediksi bulan Desember 2022 yang berpengaruh pada bintang, angin, gunung, dan api. Nah, ada energi-energi sendiri ya, karena setiap materi itu kan ada energinya sendiri. Jadi juga akan berpengaruh pada kehidupan, dan kita hubungkan dengan energi weton ya, atau hari kelahiran. Ini akan menarik. Kalau kita memahami atau belajar tentang
pengaruh bintang, pengaruh angin, gunung api ya, ini selalu berhubungan dengan energi pada tubuh manusia. Itu ketika manusia punya 7 cakra dalam dirinya sebagai energi yang akan memunculkan suatu hal yang positif tentunya, karena itu adalah energi dalam tubuh kita. Yaitu kalau kita berbicara tentang pengaruh bintang, angin, gunung, api, ini juga akan berhubungan dengan cakra pada diri manusia ya, karena pengaruh bintang itu berhubungan dengan cakra dasar. Cakra dasar itu adalah tentang semangat kerja yang luar biasa, yang tinggi, dan ini adalah hubungannya dengan cakra dasar, itu hubungannya dengan pengaruh bintang ya. Kalau kita melihat pengaruh angin itu berhubungan dengan cakra ajna atau pandangan atau pemikiran yang luas seseorang ya, berhubungan dengan pandangan dan pemikiran seseorang. Kalau kita hubungannya dengan pengaruh gunung itu berhubungan dengan cakra tenggorokan ya. Cakra tenggorokan ini akan bisa atau punya imajinasi atau harapan-harapan atau hubungannya dengan imajinasi ya, atau harapan atau doanya itu bisa terwujud gitu ya. Kalau hubungannya dengan pengaruh api itu hubungannya dengan cakra jantung, di mana cakra jantung itu hubungannya dengan kasih sayang, cinta kasih, seperti itu. Jadi di bulan Desember kalau kita menghubungkan dengan pengaruh bintang, angin, gunung, dan api, ini akan berhubungan dengan yang namanya cakra dasar, cakra ajna, cakra tenggorokan, juga hubungannya dengan cakra jantung ya, cakra jantung. Kita akan berhubungan dengan berapa hal, yaitu pengaruh alam dan juga cakra-cakra atau energi yang ada dalam diri kita. Dan weton apa saja yang berhubungan dengan cakra dasar ya. Cakra dasar ini yang berhubungan dengan pengaruh bintang dan cakra dasar ini adalah weton Minggu Pahing, ada Jumat Kliwon, Rebo Pon, sama Sabtu Legi yang punya naftu 14 ya. Seperti kemarin kita bahas tentang naftu 14 ini memiliki atau dinaungi oleh lakunnya bintang dan lebu ketiup angin ya. Naftu 14 ini akan memunculkan energi aura yang akan menarik atau membuat orang terpesona seperti itu, dan juga dinaungi oleh lebu ketiup angin yang tentu saja dia punya semangat step by step, dia mau berpindah dari satu langkah ke langkah selanjutnya untuk mencapai suatu tujuannya. Nah, itu memang berhubungan dengan cakra dasar ya, cakra dasar. Jadi ada Minggu Pahing, Jumat Kliwon, Rebo Pon, sama Sabtu Legi. Nah, ini berhubungan dengan pengaruh bintang atau cakra dasar. Nah, dan juga yang berhubungan dengan pengaruh angin dan cakra ajna, ini ada Senin Legi sama Minggu Wage ya. Senin Legi sama Minggu Wage yang punya naftu 9. Ini lakunya di bawah naungan lakunya angin dan juga tunggak semi ya. Jadi rezekinya silih berganti, nggak akan pernah putus, dan seluas samudra tentunya seperti itu. Dan dia juga punya semangat kerja yang luar biasa. Dan yang ketiga yaitu yang berpengaruh pada pengaruh alam, yaitu gunung ya, yang berhubungan dengan energi tenggorokan yang punya harapan besar, yaitu Selasa Pon, Minggu Legi, Jumat Wage. Ini yang punya naftu 10. Nah, naftu 10 ini Satrio Wibowo, di bawah naungan Satrio Wibowo sama lakunya gunung. Dan ini juga punya suatu kewibawaan dan
keinginan yang kuat untuk sukses, untuk bekerja, untuk mewujudkan suatu harapan atau keinginannya. Yang keempat yaitu yang berhubungan dengan pengaruh api, yang berhubungan dengan cakra jantung, yang dimana cakra jantung ini adalah berhubungan dengan kasih sayang, cinta kasih, dan ini adalah nafsu sabtu pahing. Nah, sabtu pahing ini adalah lagune api, lagune geni, atau semangat yang luar biasa, dan juga dinaungi oleh sumber sinaba, itu punya ilmu yang besar, pengetahuan yang besar, sehingga menjadi tempat untuk bertanya, tempat untuk curhat seperti itu ya. Jadi pengaruh-pengaruh alam itu juga berhubungan dengan energi yang ada dalam tubuh manusia, yaitu kalau kita hubungannya dengan bintang itu berarti energi dasar, kalau hubungannya dengan angin berarti energi ajna, cakra ajna, kalau hubungannya dengan gunung berarti cakra tenggorokan, kalau berhubungan dengan api hubungannya dengan cakra jantung. Dan wetan-wetan yang berhubungan dengan bintang yaitu tadi Minggu Pahing, Jumat Kliwon, Rebu Pon, sama Sabtu Legi. Kalau hubungannya dengan angin ini Senin Legi sama Minggu Wage. Kalau gunung itu Selasa Pon, Minggu Legi sama Jumat Wage. Kalau api itu Sabtu Pahing. Jadi weton-weton ini yang diprediksi di Desember 2022 ini akan memiliki kekuatan atau daya energi untuk menjadi sukses besar gitu ya, seperti itu. Semoga aja yang punya weton-weton tadi ini memang punya harapan besar untuk seperti itu ya, mulai detik ini harus lebih bersemangat lagi ya. Semoga kita semua diberi limpahan rezeki dan kesuksesan di bulan depan ini, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan akan bisa terwujud, sehingga akan menambah suatu kebahagiaan, menambah syukur kita, seperti itu. Baik teman-teman, cukup sekian dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.